Kayaknya saya harus nyamperin nih. Iya, Bang. Ini apa aja nih kalau boleh tahu nih? Aduh, ada roti, Bos. Roti ya? Waduh, apa lagi toh? Ada sosis. Ada sosis, apa itu loh? Apalagi nih? Nugget. Nugget. Oh, nugget. Nah, kalau bahasa kampung mah nugget. Terus apa lagi? Minumannya yang bersoda, Ustaz. Bersoda, ada gulanya. Iya. Jos Sumara Gondros. Seger, tak? Seger ya? Iya. Aduh, nggak apa-apa deh. Lanjut aja lu deh. Saya mau ke tempat lain dulu ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Quran memberikan pedoman yang sangat jelas kepada kita semua tentang berkehidupan di muka bumi. Semua sisi dalam kehidupan manusia diatur dalam Al-Quran dan dijelaskan secara sempurna oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu bentuk untuk kita menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, dan tentunya menjaga iman kita adalah bagaimana kita berperilaku atau beradab terhadap makanan. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka tiap muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thoyyib. Halal merupakan sisi legalnya, sedangkan thoyyib adalah pemenuhan dari aspek gizi, higienis, dan kebutuhan yang sifatnya psikis. Karena itu, sanksi keagamaan itu berkenaan dengan halal dan haram. Sedangkan thoyyib terkait dengan pemenuhan kebutuhan tubuh dan kesehatan. Jadi jangan dipisahkan ya, ketika bicara halal maka juga bicara thoyyib. Besti, terdapat sejumlah tuntunan dalam Al-Quran terkait apa yang kita konsumsi, salah satunya surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Bicara tentang halal dan thoyyib dalam Islam, sebenarnya perintah tentang halal dan thoyyib itu sudah sangat banyak, seperti salah satu di surat Al-Baqarah ayat 168 yang Allah di situ memerintahkan kepada kita semua dengan ayat yang berbunyi atau mungkin artinya kurang lebih, wahai sekalian manusia, ya makanlah dari rezeki yang halal lagi baik di bumi ini, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan karena sungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagimu. Jadi bicara kalau Al-Quran menjelaskan seperti itu, ada beberapa poin penting yang mungkin kita bisa ambil katakanlah pelajaran di sini tentang bagaimana Allah memerintahkan kita makan yang halal, kemudian makan yang baik, dan jangan ikuti langkah syaitan. Artinya ada urusan katakanlah keterlibatan ya godaan-godaan syaitan dalam urusan makanan ya yang tadi Allah sebutkan tentang halal dan thayyiban tadi. Maka sebenarnya bagi kita seorang mukmin ya yang beriman kepada, tentunya kita beriman pada apa yang Allah perintahkan, maka konsep makan kita itu adalah halal dan thayyib. Berbicara seputar makanan halal thayyiban, ternyata ada ciri-ciri yang harus kamu tahu nih Besti. Pertama, zatnya tidak diharamkan oleh syariat dan tidak mendatangkan penyakit bagi tubuh. Makanan halal dan thayyib bersih, tidak tercampur najis dan tidak menjijikan. Terakhir, diperoleh dan diolah sesuai dengan tuntunan syariat. Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Wahai Ali, orang yang mengkonsumsi makanan halal, agamanya pun akan bersih, hatinya akan menjadi lembut, dan doanya tidak ada penghalang. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan syubhat atau tidak jelas, agamanya pun menjadi kelam. Dan barang siapa mengkonsumsi makanan yang haram, maka hatinya akan mati, agamanya akan menjadi goyah. Yakinannya melemah dan ibadahnya semakin berkurang." Na'udzubillahi min zalik. Inti dari konsumsi makanan halal dan thayyib ternyata memiliki manfaat untuk diri sendiri. Kehalalan dan keharaman makanan yang dikonsumsi berdampak langsung pada fungsi hati manusia loh Besti. Hati menjadi sehat, hidup dan memantulkan cahaya ilahi jika dinutrisi dengan yang halal. Hati menjadi sakit dan mati jika diasupi makanan yang haram. Makanan mempengaruhi tingkat keberagaman muslim. Jika yang dimakan halal, kesalehannya juga akan meningkat. Sebaliknya, jika yang dikonsumsi haram, maka nilai spiritualitasnya pun berkurang. Makanan halal dan thayyib juga berpengaruh dengan cara kita mengolah makanan itu sendiri. Buah-buahan seperti ini sebagian besar dalam pengelolaannya atau mungkin dalam pertaniannya menggunakan bahan-bahan seperti pestisida untuk membasmi hama dan lain sebagainya. Maka tidak cukup hanya sekedar dengan kita membasuh dengan air biasa, tapi buah-buahan sayur-sayuran seperti ini harus kita tambahkan bahan lain yang bisa mengikat
logam berat ya, atau mungkin bahan-bahan kimia sintetik yang ada pada pestisida tadi dengan cara kita menambahkan cucian kita nanti dengan cuka apel atau cuka-cuka yang lain. Penggunaan bahan kimia dalam menyuburkan buah dan sayuran terkadang bisa menimbulkan masalah terhadap kesehatan. Sehingga sangat penting untuk kita tahu bagaimana membersihkan sayuran buah secara benar agar mencapai konsep halal dan thayyib yang sempurna. Siapkan sayuran dan buah yang ingin kalian bersihkan. Kemudian siapkan wadah khusus, tambahkan cuka apel, dan masukkan bahan dasar yang akan dibersihkan. Cuka apel cukup dikenal sebagai cairan yang ampuh untuk menghilangkan kandungan pestisida. Zat khusus di dalam cuka apel mampu menghilangkan zat pestisida yang tidak baik untuk tubuh. Kandungan antibakteri pada cuka apel dapat menghilangkan zat berbahaya. Ya, dan yang terakhir sayurnya. Nah, ini kita tunggu kurang lebih 15 menit lah ya, supaya larutan ini bisa mengikat ya pestisida-pestisida yang ada pada sayuran-sayuran ini. Setelah direndam, terakhir cuci dengan air mengalir sampai benar-benar bersih. Ya, kita sudah dapat sayuran yang sehat dan segar dan siap kita olah dan kita konsumsi tentunya. Dengan sayuran sudah bersih, kita cuci dengan cuka apel seperti ini. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114, Allah berfirman, "Makanlah yang halal, baik dan bergizi dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya beribadah kepadanya." Ya, edukasi tentang makanan ini saya kira mungkin sudah saatnya kita mulai, terutama di keluarga muslim ya, atau mungkin rakyat Indonesia secara umum, karena saat ini berlimpahnya makanan-makanan yang tidak baik itu menuntut kita untuk memahami ya, katakanlah kaidah-kaidah tentang makanan sehat itu seperti apa. Besti, mulai saat ini mari kita mulai melatih diri dan membiarkan tubuh kita diisi dengan berbagai makanan yang sesuai dengan syariat Islam, halal dan thayyiban. Insya Allah. Ketika kita meniatkan menjaga makanan, terutama makanan yang halal dan makanan yang thayyib, dan kita jadikan itu sebagai cara kita untuk bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan jadi pahala untuk kita semua. Dan Allah sudah memberikan arahannya kepada kita melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah doa, Allah maghfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika man siwak. Ya Allah, berikan aku yang halal. Dan yang thayyib kita tinggal bisa minta sendiri kepada Allah dengan doa-doa kita, sehingga apapun yang kita makan adalah makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang thayyib, makanan yang tidak memberikan mudarat bagi tubuh kita semua, baik di jangka pendek ataupun jangka panjang. Semoga Allah mudahkan kita semua, khususnya di bulan Ramadan seperti ini dan bulan-bulan yang lain tentunya. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan makanan yang halal, makanan yang baik dan tidak berlebihan, dan makanan-makanan tadi betul-betul menjadi penguat untuk tulang-tulang kita, otot-otot kita, sendi-sendi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan penuh kebaikan, keberkahan dan ampunan ini. Besti, tak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Terus saksikan program Sehat ala Nabi pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Banyak tuntunan hidup sehat lain yang bisa kita teladani di Sehat ala Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.